Cerita dimulai dengan memperlihatkan sepasang kekasih bernama Petra dan James yang baru saja selesai unboxing. Setelah puas, Petra pun segera bergegas meninggalkan James karena akan pergi ke kampus, sementara James yang sempat melanjutkan tidurnya sehingga dia jadi bangun terlambat. Dia pun sangat panik kemudian bergegas berangkat menuju ke kampusnya yang terlihat suasana kota ini adalah di Indonesia. Dengan pemandangan yang tak asing lagi seperti aktivitas angkot-angkot, ada juga yang menjual tabung gas 3 kilo dan lain sebagainya. Tak lama kemudian James akhirnya sampai di kampusnya dan beruntung dosennya belum menutup pintu kelas kampus yang ternyata merupakan kampus internasional di Jakarta. Kampus tersebut sudah berdiri sejak 20 tahun yang lalu dengan dosen pengajarnya bernama Dr. Zimit yang mengajar dan fokus di bidang filsafat. Di kampus ini Dr. Zimit mengajar muridnya sebanyak 25 orang yang semuanya ini berasal dari berbagai negara. Dan kini sudah waktunya bagi ke-25 muridnya ini memasuki tahun kelulusan. Dan pertemuan kali ini merupakan hari terakhir mereka belajar di kampus tersebut. Dr. Zimit pun kemudian mulai menguji pengetahuan murid-muridnya untuk berpikir bagaimana kesiapan mental mereka dalam menghadapi masa depan nanti. Awalnya Dr. Zimit memberikan kesempatan buat muridnya untuk tunjuk jari dan menyuruh mereka langsung menyampaikan sejauh mana logika para muridnya itu. Salah satu muridnya pun mulai menyampaikan logikanya dengan sebuah ilustrasi yang mencontohkan ada 5 orang sedang berbaring di rel kereta, yang mana lalu ada sebuah kereta bergerak hendak akan melindas mereka. Namun dia mengalihkan kereta itu ke rel lain yang cuma ada 1 orang berbaring di sana dan akan dikorbankan. Ilustrasi ini dia maksudkan bahwa lebih baik menyelamatkan banyak orang daripada hanya 1 orang saja, karena itu adalah pilihan yang terbaik. Murid selanjutnya yang diminta menyampaikan logikanya adalah artis Indonesia yang sudah kita sama-sama kenal. Dia adalah Cinta Laura yang berperan sebagai Utami. Di sini Utami menyampaikan logikanya tentang bagaimana cara menguji kesetiaan teman-temannya, yakni dengan menjatuhkan dirinya dari Monas karena teman-temannya tidak mau menolongnya. Dengan cara ini Utami jadi mengetahui dan bisa menguji siapa yang berani berkorban dan benar-benar setia kepadanya. Setelah mendengar beberapa presentasi logika muridnya, rupanya Dr. Zimit merasa tak puas karena logika mereka masih sangat dangkal. Oleh sebab itulah Dr. Zimit pun kembali ingin menguji kemampuan logika muridnya lebih dalam lagi. Dr. Zimit lalu menyuruh mereka agar berpikir kira-kira wilayah mana yang paling aman pasca bencana melanda mereka. Akhirnya setelah berdiskusi cukup panjang, para murid memilih wilayah Indonesia sebab Indonesia memiliki iklim yang baik serta yang paling penting adalah sumber daya alamnya yang mudah dijangkau guna bertahan hidup. Dr. Zimit kemudian mulai menyuruh para muridnya untuk fokus membayangkan kalau saat ini mereka sedang berada di Jawa, tepatnya di daerah Candi Prambanan. Di daerah itu lalu diilustrasikan kondisinya sedang digempur oleh ledakan bom nuklir secara beruntun. Dr. Zimit kemudian mengeluarkan alat radiologinya, yang mana dia mengibaratkan kalau dirinya sudah menyiapkan sebuah bunker bawah tanah yang lokasinya tepat di bawah Candi Prambanan. Menurutnya tempat tersebut adalah satu-satunya tempat yang paling aman untuk berlindung karena batu-batu candi tersebut terbukti sangat kuat dan kokoh. Dr. Zimit kemudian mengajak para muridnya ke dalam bunker yang ternyata memiliki gerbang super canggih dengan pintu kaca khusus anti ledakan untuk tujuan agar mereka bisa memantau kondisi di luar. Tak cuma itu, bunker ini juga sudah didesain sangat mewah dan elegan, serta punya pasokan makanan guna menunjang kehidupan selama 1 tahun. Namun satu masalahnya adalah, persediaan oksigen di bunker ini ternyata hanya cukup buat 10 orang saja, dan itu pun juga hanya wajib digunakan saat bencana melanda. Di sana Dr. Zimit kemudian memberitahu para muridnya bahwa bencana di wilayah itu akan berlangsung selama 1 tahun. Jadi jika oksigen itu dibagi maka mereka cuma akan bertahan selama setengah tahun saja dan tentunya mereka semua akan matoy. Mereka lalu keluar untuk melihat ledakan nuklir yang semakin mendekat dan mereka cuma punya waktu 1 jam saja untuk mengambil keputusan, yakni harus membuang orang-orang yang tak bermanfaat untuk masuk. Dr. Zimit mengilustrasikan jika mereka akan punya profesi yang berbeda-beda. Lalu dari profesi mereka itu bisa diketahui siapa murid yang berguna dan tidak. Mereka semua lalu mulai memperkenalkan profesi mereka masing-masing sesuai dengan kartu yang dipilih sebelumnya secara acak oleh Dr. Zimit. Setelah mendengar para muridnya menyampaikan profesi mereka masing-masing, Dr. Zimit tiba-tiba langsung membunuh salah satu muridnya karena dinilai profesinya tidak akan berguna nanti pasca bencana. Menyaksikan kejadian itu, Petra pun langsung histeris.
Tapi Dr. Zimit kemudian menjelaskan bahwa lebih baik dia matoy secepatnya daripada akan tersiksa karena radiasi nantinya. Lalu agar semuanya adil, Petra pun menyarankan untuk melakukan voting dan musyawarah agar mereka bisa menyampaikan pendapat mengenai kelebihan dan fungsi profesi yang mereka punya. Seperti contohnya China yang adalah seorang dokter dan ahli di bidang kesehatan. Dia tentu saja sangat dibutuhkan di masa depan nanti. Kemudian James yang berprofesi sebagai petani, Petra yang ahli di bidang elektronik dan teknologi tentunya akan sangat dibutuhkan. Sementara profesi murid yang lain seperti pekerja seni, desainer, ahli hewan, dan yang akan berakhir karena penyakit tentu mereka tidak akan berguna buat siapapun. Bahkan karena di dalam bunker tidak ada alat musik, maka dia yang berprofesi seni itu akan disisihkan dan begitu seterusnya. Usai melakukan voting maka tersisihlah 11 orang dari mereka. Dan 10 orang lainnya resmi terpilih yang akan masuk bunker termasuk Dr. Zimit, Petra, dan James. Kemudian ketika debu nuklir sudah semakin dekat, secara bersamaan pula terdengar beberapa kali suara tembakan yang terdengar. Dan ternyata Dr. Zimit telah membunuh 11 orang yang tak terpilih tadi. Hal ini dilakukannya karena beralasan bahwa dirinya sebenarnya hanya membantu mereka daripada nantinya mereka tersiksoi dan matoy karena radiasi nuklir. Namun Petra rupanya tidak suka dengan cara Dr. Zimit. Dia menilai seharusnya Dr. Zimit bermusyawarah dulu dengan mereka sebelum membunuh. Dia pun lantas menyuruh James kekasihnya untuk menyingkirkan Dr. Zimit dengan cara diam-diam. James pun mulai bergerak untuk memberitahu para murid untuk bekerja sama menyingkirkan si biadab Dr. Zimit. Waktu pun tiba di mana mereka semua bergegas masuk ke dalam bunker. Ketika Dr. Zimit keluar sebentar, mereka lantas menutup gerbang dan menguncikan Dr. Zimit di luar sendirian. Di dalam mereka pun akhirnya bebas melakukan apapun yang mereka suka. Namun mereka bingung ketika melihat ada benda-benda yang tak mereka kenali, tapi setelah itu mereka semua lantas tidur. Sementara kondisi di luar malam itu radiasi nuklir sudah mulai merusak kehidupan, tapi Petra yang penasaran lantas pergi ke depan untuk melihat. Dari balik kaca gerbang itu, Petra pun melihat Dr. Zimit telah terpapar radiasi yang mana kulitnya melepuh. Lalu dengan kondisi tak berdaya, Dr. Zimit pun menunjukkan selembar kertas yang bertuliskan bahwa cuma dirinya yang tahu kode kunci untuk membuka gerbang kaca bunker tersebut. Menyadari itu, Petra pun langsung panik dan memanggil teman-temannya. James pun mulai cemas bagaimana kalau gerbang bunker ini benar-benar tidak bisa dibuka setelah melewati 1 tahun. Namun yang lain malah menilai kalau Dr. Zimit pasti berbohong tentang kode kunci gerbang itu. Tapi untuk saat ini mereka belum berani mencoba membukanya karena radiasi masih tersebar di udara luar. Maka saat ini pilihan mereka hanyalah menunggu dulu sampai 1 tahun berlalu. Hari demi hari mereka pun jalani di dalam bunker itu seperti kehidupan biasanya. Sementara Petra sendiri cuma bisa menyaksikan tubuh Dr. Zimit yang mulai membusuk setiap waktu. Mereka melakukan apapun yang mereka mau tanpa aturan. Sampai akhirnya belum lama pasokan makanan mereka pun telah habis. Kondisi ini pun akhirnya membuat James dan teman-temannya ini memutuskan akan keluar dari bunker. Dengan segala upaya mereka lakukan untuk menghancurkan gerbang kaca bunker itu. Mulai dari mendornya, menggali dan mendobraknya, namun pintu itu tetap saja kokoh. Di sini mereka pun mulai menyesal karena menyingkirkan Dr. Zimit, orang yang tahu kode untuk membuka gerbang itu. Mereka pun mulai berjatuhan menjadi korban hingga pada akhirnya James dan semua teman-temannya matoy karena tak bisa keluar. Ilustrasi logika pertama pun gagal. Di sini Dr. Zimit kemudian menasihati mereka agar mereka berpikir lebih jauh dulu sebelum membuat tindakan. Jangan karena kebencian dan satu kesalahan mereka tega menyingkirkan seseorang, padahal mereka tahu bahwa dia adalah pemilik bunker tersebut. Setelah memperoleh pelajaran dari ilustrasi yang pertama, para murid kini akan memulai lagi untuk ilustrasi kedua yang berlokasi di Gunung Bromo, di mana Dr. Zimit tetap berperan sebagai pemilik bunker yang berwenang untuk mengatur. Dalam kartu profesi yang dibagikan sebelumnya, ternyata pada ilustrasi kedua ini akan berisi detail tambahan berikut dengan penjelasan lanjutan. Contohnya si Cina yang sebelumnya terpilih masuk ke bunker karena profesinya sebagai dokter, tapi dalam penjelasan berikutnya dia akan terjangkit virus ketika merawat pasiennya. Sehingga kali ini dirinya pun ditolak masuk bunker, dikhawatirkan akan menularkan virusnya yang dapat membunuh yang lain.
Sementara James dan Petra rupanya telah dipilih karena profesi mereka akan tetap berguna di masa depan. Walaupun dalam riwayat tambahannya James juga adalah seorang pria pelangi. Satu persatu semua murid pun saling memperkenalkan profesinya serta riwayat tambahan yang mereka miliki. Kemudian sama seperti yang dilakukan pada ilustrasi sebelumnya, Dr. Zimit pun langsung membunuh siapapun dari muridnya yang tak berguna. Hal kejam yang dilakukan Dr. Zimit itu pun membuat para murid lain yang tidak terpilih memilih kabur menggunakan mobil daripada akan ditembak oleh dosennya. Akan tetapi meskipun telah sempat berusaha kabur, ujung-ujungnya mereka semua lenyap oleh ledakan nuklir. Melihat itu, James bersama murid lain yang terpilih langsung masuk ke dalam bunker. Kemudian di dalam bunker itu mereka dituntut untuk berkembang biak karena mereka wajib melanjutkan populasi manusia untuk masa depan. Malam harinya, Petra yang penasaran bagaimana bisa James kekasihnya bisa menjadi seorang pelangi dalam ilustrasi kedua, lantas mengintipnya sedang bercocok tanam dengan murid pria lain, dan hal itu membuat Petra sempat cemburu. James pun kemudian mencoba menjelaskannya kalau ini semua hanyalah sebuah ilustrasi. Di sana mereka semua lalu membicarakan mengenai pasangan masing-masing, yang mana di bunker kini cuma ada 6 orang pria dan 4 wanita. Secara sepakat akhirnya ditetapkan ada 4 pasangan, kecuali James yang dikarenakan dia adalah pelangi dan tentu saja dia berpasangan dengan Batang. Setelah itu mereka semua pun mulai berkembang biak, dan di malam itu Petra juga terpaksa harus berpasangan dengan Dr. Zimit. Yang mana hal itu tentu saja menambah kecemburuan James sebagai kekasihnya Petra. 10 minggu telah berlalu dan mereka telah berkembang biak, namun tidak ada tanda-tanda kehamidunan di antara para wanita. Dr. Zimit pun lalu berpendapat, menurutnya mereka harus bergantian dan bergotong royong menyumbangkan lendir sampai para wanita berhasil hamidun. Mendengar ide gila Dr. Zimit itu, salah satu murid bernama Bonnie pun langsung menolak karena dirinya masih punya harga diri dan tidak mau menerima lelaki semau mereka. Penolakan Bonnie itu pun membuat Dr. Zimit jadi marah, kemudian mengeluarkan para muridnya terkecuali Bonnie dari ruangan itu dan siap untuk membunuhnya karena melanggar aturan. Dr. Zimit pun mulai membidik kelapa Bonnie, tapi beruntungnya ada murid bernama Jackie yang tertinggal dan dia langsung menyerangnya. Pergulatan pun terjadi antara Dr. Zimit dengan Jackie. Hingga akhirnya Jackie berhasil mencucuk telinga Dr. Zimit menggunakan sebuah pensil yang membuatnya sekarat. Dr. Zimit yang sadar dirinya akan matoy, lantas bergegas membuka gerbang bunker dengan kode rahasianya, dengan tujuan untuk membunuh semua orang. Semua orang di bunker itu pun lenyap seketika akibat dampak nuklir yang sangat panas, yang akhirnya membuat para murid pun lagi-lagi gagal dalam ilustrasi kedua ini. Melihat kegagalan ilustrasi kali ini, James rupanya mulai curiga pada Dr. Zimit, sehingga dia lantas bertanya apakah sebenarnya motif Dr. Zimit membuat ilustrasi kelompok semacam ini, sebab dia merasa bahwa para murid seolah tidak ada benarnya. James kemudian mengingatkan momen ketika Dr. Zimit membagikan kartu profesi mereka secara acak di awal tadi. Dia curiga kalau Dr. Zimit cuma membohongi mereka. Mendengar itu, Dr. Zimit pun langsung salah tingkah, sehingga dengan cepat James pun berlari mengambil kotak kartu itu dan kemudian membongkar semua kebohongan Dr. Zimit. Ternyata Dr. Zimit sudah mengatur kartu-kartu profesi yang akan diberikan buat James dan Petra, yang mana itu adalah peran yang diberikan sesuai keinginan Dr. Zimit. Hal ini pun membuat James sangat marah dan merasa tidak adil, karena seharusnya para murid memilihnya benar-benar dengan cara acak. Bahkan yang tak kalah membuatnya emosi adalah ketika dirinya diberikan peran sebagai seorang pria yang pelangi, sehingga dia selalu terpisah dengan Petra sang kekasih. James menuduh kalau Dr. Zimit sengaja memberikan peran mengerikan kepada para muridnya, terutama untuk dirinya dengan tujuan untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Dr. Zimit menolak tuduhan James tersebut, sampai akhirnya salah satu muridnya pun menyarankan untuk mengulang ilustrasi kembali, yang mana peran mereka tetap tapi dengan aturan yang berbeda. Pada ilustrasi ketiga ini, mereka kemudian memilih wilayah Kepulauan Bangka Belitung sebagai tempat persembunyian bunker. Namun kali ini Petra memohon dengan sangat kepada semua murid agar memberinya kesempatan memilih 10 orang yang pantas untuk masuk ke dalam bunker. Dr. Zimit pun kembali memperingatkan Petra agar memilih para murid yang hanya punya keahlian. Tapi kali ini Petra malah memilih terbalik. Dia memutuskan memilih orang-orang yang tidak berguna yang tak pernah terpilih di ilustrasi sebelumnya. Dan hal itu tentu saja membuat Dr. Zimit merasa kebingungan.
Singkat cerita, Petra pun akhirnya memilih 9 orang yang tak berguna sebelumnya, termasuk diantaranya James. Dr. Zimit pun sangat marah karena dirinya ditolak masuk dalam kelompok yang terpilih kali ini. Sehingga dirinya pun langsung mengeluarkan pistolnya. Tapi sayang, peluru pistolnya ternyata sudah diambil oleh Petra. Karena dia sudah menebak kalau Dr. Zimit pasti akan mendor mereka. Dengan kebingungan, dia pun lantas menodongkan pistolnya ke arah James. Tapi James melawan dengan mengeluarkan senjata otomatis milik Dr. Zimit yang dia ambil sebelumnya dari dalam bunker. Menyadari dirinya tak berdaya, Dr. Zimit lantas mengancam dengan cara lain, yakni tidak akan memberikan kode untuk membuka gerbang bunker itu. Namun lagi-lagi ancaman itu dipatahkan oleh Bonnie. Karena Bonnie sudah tahu dan hafal kode tersebut saat Dr. Zimit mengakhiri hidup pada ilustrasi kedua tadi. Karena sudah tidak bisa melawan lagi, akhirnya Dr. Zimit pun memutuskan untuk pergi. James kemudian menyuruh Petra masuk untuk mengisi slot terakhir di bunker. Namun Petra malah menolaknya. Petra malah memilih murid pria bernama Chips yang berperan sebagai pria yang tidak akan berguna sama sekali di dalam bunker tersebut. Awalnya Chips pun masuk mengisi slot terakhir itu. Tapi karena dia memikirkan hubungan James dan Petra, dia lantas berdalih untuk memberikan Petra kunci kapal. Namun ternyata Chip justru menarik Petra masuk untuk menggantikan posisinya di dalam bunker. Akhirnya Petra pun masuk ke bunker dan kembali bersatu bersama James. Sementara Chips bersama orang-orang yang tidak dipilih bergegas menaiki kapal untuk segera kabur. Di dalam bunker itu kita pun diperlihatkan kelompok kali ini bertahan hidup, yang mana mereka bisa hidup bebas tanpa aturan. Bahkan orang-orang yang memiliki keahlian pun akhirnya diberi kesempatan untuk menghibur. Seperti Utami yang punya keahlian dalam bernyanyi. Sementara James sendiri kini dia pun juga bisa menghabiskan waktunya bersama Petra. Di situ Petra pun menjelaskan kalau kehidupan di bunker itu sungguh menyenangkan dan penuh dengan kreativitas. Karena dia menyadari kalau dirinya tidak akan bisa bertahan tanpa orang-orang yang punya keahlian. Singkat cerita, belum setahun tapi mereka sudah melihat cuaca begitu terik di luar bunker. Sehingga mereka pun memutuskan membuka gerbang bunker dengan kode rahasia yang dikasih tahu oleh Bonnie sebelumnya. Setelah di luar, mereka pun menyadari kalau bom nuklir ternyata tidak pernah meledak di wilayah tersebut. Tapi mereka kini tak akan bisa keluar dari pulau karena saat ini mereka bersama orang-orang yang tak memiliki kemampuan. Ucapan James ini pun dibantah oleh Petra bahwa dirinya tidak keberatan walaupun gagal untuk bertahan. Karena di sini Petra pun justru bersyukur kalau dirinya bisa tahu kematian akan segera datang. Untuk itu di detik-detik akhir hidupnya dia cukup senang bisa mengisinya dengan hal-hal baik dan berkumpul bersama orang-orang yang dia cintai. Bukannya berusaha untuk menghindari kematoyan, ternyata permainan ilustrasi malah berlanjut yang mana tiba-tiba sebuah bom nuklir jatuh dan menancap gagal meledak di depan mereka. Setelah semua sepakat, James memutuskan akan meledakkan bom itu agar semuanya bisa binasa secepatnya. Tapi tiba-tiba Dr. Zimit malah muncul sambil menodongkan pistolnya, yang mana penampilannya sudah kotor berantakan dan tampak lemah. Dan ternyata dia telah bersembunyi serta bertahan hidup di dalam gua. Dia pun lantas ingin membunuh James dan akan mengklaim bahwa James lah penyebab punahnya manusia di Indonesia nanti. Tapi satu persatu semua murid pun melindungi James dari ancaman Dr. Zimit. Hingga pada akhirnya James pun menekan tombol bom nuklir itu untuk mengakhiri kehidupan mereka semua. Beberapa murid pun bertanya bagaimana dengan nasib mereka yang kabur bersama Chips tadi. Chips pun kemudian menjelaskan kalau dirinya bersama kelompoknya berhasil menemukan pulau lain yang tak dijangkau oleh bom nuklir. Namun kedua teman pria yang bersamanya mati di pulau itu. Sehingga hanya menyisakan dirinya sendiri pria di pulau itu yang hidup bersama 6 wanita cantik. Yang meskipun peran dirinya sebagai pria yang tak bisa punya anak. Di posisi ini Chips pun tentunya butuh usaha yang sangat keras agar bisa menghamidunin para wanita itu. Dan Chips pun akhirnya menjadi satu-satunya pria yang berakhir dengan ceria. Berkembang biak dengan 6 wanita sepuasnya. Di bagian akhir cerita, Dr. Zimit merasa jalan cerita dalam ilustrasi logika ini malah jadi sangat liar. Sehingga membuatnya sangat kecewa. Dari obrolan mereka berdua, akhirnya terbongkar bahwa ternyata dulu Dr. Zimit pernah memiliki hubungan cinta dengan Petra. Dan dia menilai kalau James telah merebut Petra darinya. Petra pun meluruskan apa yang sebenarnya.
bahwa dirinya memang lebih memilih James karena dia lebih nyaman bersamanya. Tak seperti Dr. Zimit yang sangat kaku dan cuma menonjolkan kecerdasannya saja. Karena bagi Petra percuma memiliki kecerdasan dan keahlian kalau semua itu hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Menurutnya hal yang paling penting adalah menolong orang yang tak punya kemampuan dan memberikannya kesempatan untuk memilikinya. Setelah menjelaskan itu semua, Petra pun pergi meninggalkan Dr. Zimit sendirian. Dr. Zimit yang sudah hancur dan putus asa terlihat berjalan sendirian. Dan di sebuah ruangan yang sepi, dia lantas mengambil pistolnya dan melakukan COD-an dengan malaikat maut. Dan film pun tamat. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.